Saya ke rumahnya, ih gila, rumahnya mewah banget, cepet banget kata saya tuh. Terus, Assalamualaikum, apa kabar Sri? Udah kayaknya beda Mak. Udah punya duit banyak kayaknya beda. Gimana kabarnya? Sehat. Terus ngobrol. Terus saya tanya, Dev, ini kamu dapat modal dari mana? Kamu kan pernah tahu, saya pernah ngomong sama kamu, kalau saya harus menjajakan kamar. Lalu setiap malam Jumat, dia melakukan ritual lagi. Bakar dupa, kamarnya dihias-hias, wangi gitu. Nah, tiap malam Jumat itu, dia melakukan hubungan lagi dengan si pangeran itu. Jadi setiap malam itu dia datang, karena ada tanda dari tanaman itu, Mae. Kata si Dewinya begitu. Tanaman apa, Bu? Kan di bawah tanaman dari kuncen, di bawah tanaman. Ya, jenisnya apa itu? Jenisnya kayak bunga melati. Jadi harus dirawat. Jadi kalau itu si petunjuk untuk datang gitu. Dewi bilang, Sri, di kamar itu saya melakukan hubungan suami istri di ruangan, di kamar yang dia sediakan. Lalu datanglah si seperti cahaya. Lama-lama cahaya terang benderang. Ada bayangan berwujud seperti pemuda, tapi ganteng banget. Pakaiannya kayak kerajaan. Terus gimana, Wi? Terus saya melakukan hubungan intim sampai merasakan kenikmatan luar biasa, tidak seperti kayak suaminya. Sangat puas gitu. Sangat puas. Gila kata saya tuh. Itu semalam suntuk, Bu ya? Ya semalam. Tapi menjelang subuh sudah. Dewi bilang, saya bangun Sri pagi tuh. Ternyata di kasur itu ada banyak uang merah semua, Sri. Sekitaran 100 jutaan. Uang merah semua itu? Merah semua. 100 ribuan ya? 100 ribuan. Saya tuh nggak nyangka, saya pegang. Aduh, ini banyak sekali. Itu berserakan, Bu? Berserakan di kasur. Nah, modalnya dari situ. Dia tuh melakukan hubungan, dapat uang lagi. Melakukan hubungan dari uang, kata Dewinya. Jadi saya tahu ritualnya begitu. Oh ya. Terus berapa lama saya nggak ketemu lagi gitu. Dia bahagia dengan hasil jerih payahnya dia gitu, anak-anak sampai udah beli kendaraan, udah beli mobil, udah beli macem-macem lah. 1 tahun dia melakukan ritual lagi ke Kuncen, datang ke Kuncen tiap tahun itu ya minta antar saya lagi, dan dia melakukan ritual lagi itu tuh puasa gitu tuh, ngasihkan mahar apa, jadi seperti diisi gitu tuh, diisi Mae. Kalau persembahannya apa tadi, Bu? Bunga, terusnya ayam, cerutu, kopi, teh. Nggak minta tumbal itu? Enggak. Pokoknya tiap tahun dia harus datang ke Kuncen itu. Tanpa membawa tumbal? Ya, tanpa. Akhirnya kata Dewinya, udahlah aku sendiri aja gitu. Nanti sih nggak usah diantar sama kamu Sri. Oke, kata. Berapa tahun kemudian dia masih rajin. Saya terakhir mendengar kabar terjadi musibah ke anaknya. Tertabrak. Saya dikasih tahu, Sri, anak saya ketabrak. Ya ampun, di mana? Di rumah sakit, patah tulang. Berapa bulan kemudian kejadian lagi. Anak yang perempuannya
sakit, masuk rumah sakit. Dia kontak saya lagi, Bang Sri, ini gimana anak saya yang perempuan? Sakit, masuk rumah sakit. Kenapa? Panas badannya, terus muntah-muntah. Terus kayak orang kesakitan gitu, Bang Kesakitan lah, mama sakit gitu. Langsung saya ke rumah sakit. Kata dokternya apa? Kata dokternya bagus semua. Oh, aneh ya. Si Dewinya mikir, Sri, apakah ini kesalahan saya? Kenapa emang? Saya enggak datang ke Kuncen. Alah. Jadi gimana, Dew? Aduh Sri, saya takut. Takut anak saya jadi tumbal. Tapi saya juga merasakan teror, Sri. Baru cerita itu tuh Mak si Dewinya. Kalau yang malam Jumat datang nggak? Masih datang pangerannya? Sejak dia nggak melakukan kunjungan itu untuk yang setahun sekali itu, nggak datang. Pikir dia saya sudah enak lah. Jadi disepelekan gitu tuh Mak Pikirnya udah saya mah udah banyak uang. Udah